Hari ini kita akan belajar tentang arti gereja yang sesungguhnya. Kenapa kita perlu mengerti, perlu tahu tentang gereja yang berasal dari hati Yesus? Terjemahnya bagaimana? Apa namanya? Terjemah? Saya nggak bisa terjemahkan itu semua sama dia. Tidak apa-apa, biarkan nggak apa-apa dia, ya. Nah, kalau kita tidak tahu atau belum tahu arti gereja sesungguhnya, maka hidup ini jadi nggak bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sejak hari Pentakosta pertama di Yerusalem yang tertulis di Kisah Rasul 2, maka sampai hari ini sudah lebih 2000 tahun gereja berjalan. Nah, ternyata sudah betul-betul menyimpang. Ya, pernah tahu ilustrasi ada satu orang kan buat garis. Ya nggak usah bilang 1 kilometer kepanjangan, 100 meter aja. Dari titik dia buat garis, melenceng sedikit saja. Mungkin cuma 0,00001 mili, bukan 1 senti. Bisa tahu jadinya garisnya itu lurus atau akan miring? Nah, bayangkan sejak awal 2000 lebih tahun yang lalu, ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan, itulah lahirnya gereja sampai sekarang. Saya beri contoh saja. Siapa yang pernah mengalami kebingungan di antara saudara? Pasti banyak yang ikuti di rumah juga. Pertanyaan ini, yang benar itu Katolik, Protestan, Pentakosta, Baptis, Advent, Lutheran, ya, atau macam-macam. Ada yang pernah mikir seperti itu enggak? Loh, saya tanya, ada yang pernah mikir seperti itu enggak? Nah, kalau saudara pernah berpikir seperti itu, atau teman-teman kita, inilah bukti bahwa gereja sudah keluar, sudah melenceng dari yang Tuhan inginkan. Dan perang antar gereja nggak berhenti sampai hari ini. Betul atau salah? Betul. Menyedihkan sekali. Akhirnya ada orang-orang baru ingin percaya Tuhan Yesus. Muncul pertanyaan yang sama. Jadi aku ikut yang mana? Aku ke gereja yang mana? Padahal gereja cuma satu, yaitu gerejanya Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar mengerti gereja. Kita buka ayat pertama, Efesus 2 ayat 18. Efesus pasal 2 ayat 18 sampai 20. Efesus pasal 2 ayat 18 sampai yang ke-20. Ya, kita baca bahasa Indonesia dulu, baru nanti bahasa Jerman. Udah, Efesus 2, ya Olin bisa lihat di situ ayatnya. Efesus 2 ayat 18. Udah? Ayo, jawab dong, sudah atau belum? Saya tanya ini. Sudah, oke, kita baca. 1, oke, 1. Ini benar, katanya 2 orang. Gak ada internet kok. Oh, enggak ada. Ini enggak apa-apa, bahasa Jerman. Ketua nih. Oke, udah? Ya oke, yang baca. Oke ya. Ayo, bahasa Indonesia dulu. Efesus 2, 18. Oh iya, silakan. Oh, tunggu, masih ngambil kitab satu supaya nggak ada yang kelewatan. Efesus 2 ayat 18. Jerman nggak jelas supaya dia bisa baca. Ada? Oh ya, ini nggak apa-apa. Dari mukanya susah nanti. Ayat Efesus 2 ayat 18. Tunggu ya. Maaf yang di rumah, sabar dulu. Efesus 2 ayat 18. Udah?
1, 2, 3. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ya, kedua pihak. Kedua pihak itu siapa? Waktu pertama kali Paulus menulis ini, orang Yahudi asli yang sudah percaya Tuhan Yesus dengan orang-orang yang bukan Yahudi tapi percaya Tuhan Yesus. Nah, ternyata sejak waktu itu sudah ada pertentangan. Orang-orang Yahudi Yuden yang percaya Yesus itu kan berasal dari orang yang pakai hukum Taurat. Peraturan ini, peraturan, waduh, kalau mereka ibadah ribet, ruwet, susah. Mesti ganti baju, mesti pakai ini, pakai itu, persembahkan korban. Waduh, sudahlah. Nah, orang-orang yang bukan Yahudi percaya Tuhan Yesus kan gak perlu melakukan itu lagi. Nah, orang Yahudi yang Kristen itu gak terima. Kok enak mereka? Nah, mereka menuntut supaya bukan Yahudi ikut juga. Nah, di situ perang terjadi. Jadi ternyata memang setan sudah merusak gereja sejak zaman itu. Saudara, lalu Paulus datang ke gereja Efesus. Kita ini dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Yang tadinya dua pihak, sekarang kita menjadi satu. Bahasa Jerman, coba. Bahasa Jerman. Di situ nggak ada. Satu, ya beda-beda terjemahan nggak apa-apa. 1, 2, 3. Loh, yang Jerman. Durch Christus. Ya, ayo, ajakan. Durch Christus Nah, melalui Kristus. Dürfen wir jetzt alle, Allah Ya. Allah dari berapa saya itu? Juden wie nicht Juden, Nah, Juden and we nicht Juden. Yang Yahudi dan bukan Yahudi. Lebih jelas ya, Indonesia nggak ada kalimat itu. Terus? vereint in einem Geist zu Gott, Dijadikan satu. Satu roh, ein Geist. Terus? dem Vater kommen. Amin. Karena Bapa. Ya. Vater. Perhatikan. Saudara, nanti, besok. Tanggal 26 besok ya? Nah, saya cuma cerita. Besok itu saya akan mensyukuri 51 tahun saya jadi pendeta. 51 tahun. Bukan waktu yang pendek. Saya boleh, saya pacar. Nah, selama 51 tahun kurang 1 hari ini, cukup banyak gereja memusuhi saya. Karena konsep ini. Karena saya bilang, kamu jangan sibuk dengan Katolikmu, jangan sibuk dengan Reformnya, Lutheran, Evangelis, Princeton, Pentakosta. Lalu mereka tanya saya, lalu kamu pakai doktrin apa? Ditanya begitu. Saya percaya satu doktrin, yaitu doa Bapa kami. Unser Vater. Bapa kami. Mengapa Tuhan Yesus mengajarkan konsep ini? Kalau kita diajar oleh Tuhan Yesus, pencipta alam semesta, the creator, bahasa Jerman apa ya kelihatan? Server, ya. Itu satu atau dua? Satu. Nggak mungkin ada dua. Nah, sampai di sini saya meyakinkan saudara semua, termasuk di rumah. Jangan coba-coba mencari Tuhan. Server, dia atau dia? Bacanya apa? Pencipta? Schöpfer. Enggak artikelnya? Der Schöpfer. Der Schöpfer. Jangan coba-coba mencari pencipta. Itu di dalam agama. Enggak akan ketemu. Justru agama, religion, apa saja, termasuk Kristen Katolik, saudara, nggak akan ketemu pencipta itu. Kenapa? Ini merusak. Maaf, saya berani berkata, tidak ada satupun agama yang berasal dari Tuhan. Tidak. Terus dari mana?
dari setan pakai manusia. Loh, kenapa saya berani berkata begitu? Soalnya lihat, perang yang nggak pernah berhenti sampai hari ini adalah perang agama. Betul atau salah? Sampai hari ini. Termasuk Katolik Protestan masih musuhan sampai hari ini. Mengerikan sekali. Maka itu doa Bapa kami ini adalah satu-satunya dogma, satu-satunya doktrin. Our Father, Bapa kami, Unser Vater. Berarti kalau semua kita punya Bapa yang sama, berarti kita ini apa? Saudara. Saudara. Ini hebatnya. Lalu bentuknya apa? Ayat 19. Efesus 2. Ayat 19. Coba baca bahasa Indonesia. Ayat 19. Tadi 18 toh, sekarang 19. 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, kalimat terakhir ini loh, inilah gereja. Anggota-anggota apa? Keluarga. Kalau Bapak semua manusia di dunia itu satu, berarti kita ini Anis family gak? Satu keluarga gak? Iya. Bapaknya satu. Nah, ini yang dirusak oleh si setan. Kita bukan Auslander. Jerman pakai kata Auslander atau Ausländer. Auslander. Kita bukan Auslander. Dan kita bukan tamu, bukan Gasten. Gäste. Gasten. Gasten. Tapi bacakan bahasa Jermannya. Okay. So seid ihr nicht länger Fremde Nah, ini länger. Ya, dan dia terus. und Heimatslose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Oh, enggak, amin. Kita ini satu keluarga. Nah, kalau saya pakai istilah Batak, kita ini satu marga. Kita ini anggota satu marga. Amin kan, saudara? Amin. Itu yang merusak, lagi sekali, yang merusak kerajaan surga. Itu agama. Termasuk agama Katolik, Kristen, dan sejenisnya. Kalau kita mau jujur ya, belajar tentang agama apa saja, pasti saudara akan menemukan surganya beda-beda. Ya betul atau salah? Saya tanya kok, betul? Masing-masing kamu punya konsep surga sendiri. Nah, masa surga di kapling-kapling? Miliknya siapa nanti? Enggak. Kita ini family, itu kata yang luar biasa. Bukan orang asing. Apalagi setelah perjanjian baru, Tuhan Yesus hadir. Ya, saudara yang masih ingin tahu konsep prinsip ya transfusi darah, itu dari Tuhan Yesus ini. Karena satu-satunya orang yang pernah berkata, aku memberikan darahku, hidupku, itu cuma Tuhan Yesus. Enggak ada orang yang lain. Oke, yang datang sudah dua orang, itu yang dari Frankfurt. Iya. Ya, oke. Nah, jadi kita ini keluarga, bukan orang asing. Nah, kita tunggu dulu. Ayo masuk. Yo, enggak apa-apa. Cukup. Aku mau ke. Oh gitu, bisa keluar ke situ. Siap. Ayo, itu yang satu geser. Tidak apa-apa. Oke. Berarti yang satu tak pindah ke belakang, satu pindah ke belakang, satu. Oke. Taruh bawah aja itu, nggak apa-apa, taruh bawah. Oke ya, jelas ya. Nah, jadi kita ini satu keluarga. Karena darah Yesus sama-sama mengalir dalam hidup kita. Ayo, saya mau buktikan. Ya, tetap, oh enggak ada tanda ya. Kita buka dulu Kisah Rasul 17 ayat 26. Ya. Apostol ke-10. Kisah Rasul pasal 17. Ayo kita baca 26. Gimana bisa sobat kita?
Oh, kami silang. Udah? Sambil dengar ya di situ ya. Sambil dengar. Ayo. Kisah Rasul 17 ayat 26. Ya. Ayo baca. 1, 2, 3. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Saudara bayangkan, dari satu orang saja ada ribuan bahasa di dunia. Ada ratusan suku bangsa di dunia. Dan tempat batas wilayah mereka beda-beda. Dari berapa? Oh, dan datang satu lagi. Ayo, masuk. Nah, ambil kursi ini. Kalau sana kursinya mana? Kok bangku aja? Sampai lah nanti. Tolong diangkat. Tolong. Oke, dari satu orang saja. Ayo kita mikir. Berarti semua kita yang sekarang 8 miliar, ya, 8 miliar penduduk dunia sekarang berasal dari berapa? Satu. Berarti kalau berasal dari satu, kita ini satu, sudah satu keluarga, bukan orang lain. Nah, saya ulangi lagi, agama yang merusak. Bapa kami di dalam surga. Berarti Bapa kita berapa? Satu. Nah, kalau ada yang ngotot tanya, ya tapi kenapa jadi banyak? Ya karena mamanya banyak, mama Katolik, mama Protestan, mama Pentakosta, mama Advent, mama Baptis, maaf. Karena ada yang ngelawan saya ngotot, ya udah saya turunkan dulu standar saya. Ya kan mamanya kebanyakan, tapi bapaknya satu. Tahun 2021 akhir itu viral di sosial media. Ada orang buat ilustrasi bagus. Dan waktu saya pakai itu, aduh, betul. Suatu siang ada keluarga Kristen sedang makan. Ya, ini bukan di Jerman ya. Terus ada pengemis yang minta makan. Nah, karena orang Kristen, ya udah suruh masuk. Tapi lewat pintu belakang kan, rumah Indonesia belakang dapur, nah duduk di sini. Oke, kamu masuk, duduk di sini ya, dapur. Aku ambilkan makanan. Pengemis ini ngeliatin aja. Oh, diambilkan satu piring. Udah. Terus Bapak Kristen ini ikut duduk di lantai juga. Karena Kristen bilang kita berdoa ya. Ya aja karena dia lapar. Ikuti doa saya. Karena Kristen doanya. Bapak kami yang dalam surga. Bapakmu dalam surga. Kok bapakmu? Mungkin dia kurang kenceng ngomongnya. Ulangi ya. Ya. Bapak kami dalam surga. Bapakmu dalam surga. Dia tanya. Kamu tadi dengar apa? Bapak kami dalam surga. Lalu kamu ngomong apa? Bapakmu dalam surga. Lah kenapa? Ini jawaban yang luar biasa. Kalau aku berkata Bapak kami dalam surga, berarti kita saudara kakak beradik. Kalau kita kakak beradik, kenapa keluarga mau makan di meja, di dalam aku makan di lantai? Itu lebih bagus tuh. Bapak kami dalam surga. Kan kita ini keluarga. Jadi yang masih, maaf, yang masih bodoh dan ngotot, nggak bisa, aku harus Katolik, nggak bisa aku harus Protestan, nggak bisa aku harus Baptis. Kali ini bertobat. Kalau saudara nggak bertobat, nanti pulang ke surga akan bingung, karena di sana nggak ada kapten Katolik, nggak ada kapten Baptis, nggak ada kapten Protestan. Amin. Nah, saudara ngotot kamu Katolik, malaikat bingung Katolik itu apa? Malaikatnya nggak tahu. Berarti ilustrasi ini stop. September 81
Itu pertama kali saya menginjakkan kaki di Jerman, langsung ke Hamburg. Saya terbang dari London bersama seorang hamba Tuhan, pendeta Adi Sutanto, seorang dokter. Nah, dari Flughafen Hamburg dijemput oleh Dr. Timotius Susantia yang sekarang jadi satu-satunya dokter ahli tulang di Indonesia, ada di Ungaran. Pos pelayanan saya pertama di Jerman di kota Neumünster. Pernah dengar nama kota itu? Kota kecil. Sekolahnya bagus waktu itu. Nah, itu 81. Dari situ saya pelayanan ke Hamburg, ke Hannover, ke Braunschweig, ke Bremen. Terus dari Bremen lewat Braunschweig, itu pertama kali saya melewati DDR. Masih ingat kata DDR? Ya. Nggak tahu? Anak muda mungkin nggak tahu. Itu Jerman Timur. Singkatan apa sih rupanya? Deutsche Demokratische Republik. Iya, DDR. Saya masih ingat presidennya namanya Erich Honecker. Honecker. Ya. Saudara, itu dari Braunschweig sampai Berlin. Itu bisa 6 jam. Kenapa? Kecepatan cuma 60 km per jam. Nggak boleh lebih dari itu. Dan setiap sekian ratus meter, sekian puluh kilometer jalan, kita kadang-kadang di stop, diperiksa. Nah, ketiga kali saya lewat, loh, tiba-tiba kok ada Wittenberg. Kenapa? Saya tahu sejarahnya. Ini kotanya Martin Luther. Nah, yang nyetir juga nggak punya pengalaman. Saya bilang, boleh nggak belok? Ya boleh saja. Ya, nggak tahu. Belok dari jalan itu, dikejar polisi DDR. Salahnya apa? Nah, ternyata semua orang yang waktu itu masuk Jerman Timur dari Jerman Barat itu sudah diketahui tujuannya ke Berlin Barat dan tidak boleh belok kemana-mana. Nah, di setiap Kreuzung, ya saya, lintasan itu ada menara. Jadi dari pertama masuk perbatasan sudah dikasih tahu ada mobil warna ini, nomornya ini. Itu dihitung bahwa sekian jam sudah harus sampai di tempat itu. Kalau tidak lewat-lewat akan dicari. Berhenti kemana ini mobil? Bayangin waktu itu. Waduh, susahnya. Kalau lewat Jerman Barat aman. Untuk masuk Jerman Timur itu minimal 4 pintu pemeriksaan. Pintu pertama mobil. Dan nggak main-main. Itu tangki bensin disokok-sokok. Takut ada orang nyusup. Dashboard pukul-pukul. Itu kalau porsinya mobil agak tebal, itu diperiksa karena pernah ada orang sembunyi. Sadis sekali. Udah lolos, masuk pintu kedua. Periksa paspor. Terus paspor kami diambil, pakai ban jalan itu ke pintu ketiga. Di situ akan diperiksa lagi mau ngapain semuanya. Baru lewat pintu keempat, paspor kami ambil dan kami berangkat. Jadi ketika saya minta belok ke Wittenberg, itu diawasi, kok nggak nyampe-nyampe, ini mobil kemana? Wih, dikirim balik, saudara, nggak boleh. Wih, zaman itu ngeri sekali. Nah, ada hari bersejarah. Masuk 3 Desember 89, ya, November, akhir November 89, itu sudah buka tembok Berlin saat itu. Itu pertama kali di semua perbatasan ada pohon Natal. Saya masih ingat, orang-orang Jerman senangnya lihat pohon Natal pertama di DDR, Jerman Timur itu. Waduh, itu anugerah Tuhan, betul saya bisa dari situ. Nah, bayangkan. Nah, jadi tahun 81 pertama kali saya masuk Jerman. Terus langsung saya ke selatan sampai ke Stuttgart, nggak sampai ke München. Jadi saya tahu betul kekristenan di sini. Sedih sekali. Antara Landeskirche, tahu istilah Landeskirche? Sulit bertemu dengan Katolik. Lihat wilayah selatan, Katolik semuanya.
Itu loh jahatnya agama. Saudara, maka itu hari ini kita belajar. Gereja itu adalah keluarga. Ini yang Tuhan cari. Oke, ayat berapa tadi? 20 sekarang. Efesus 2. Tadi saya baca semua bahasa Jermannya. Ayat 15. Udah belum tadi? Belum. Oh belum ya, ayat 19. Efesus 2. Efesus 2 ayat berapa? 19 tadi sudah belum? Oh sudah ya? Efesus 2 ayat 19 ya? Oh, sudah. Ulang lagi nggak apa-apa. Oke. Tadi sudah dibaca sih tadi. Ya nggak apa-apa ulangi. Oke. Supaya makin mantap. Noch einmal. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatslose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja sogar zu seiner Familie. Nah, tadi yang Papa tanya bukan Ausländer, Fremder. Fremder. Iya. Saudara, inilah gereja. Ada family, satu keluarga. Karena bapaknya satu. Amin. Kita nggak punya bapak, dua bapak kita nggak satu. 20 bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Bangunannya cuma satu. Fondasinya cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Tapi kenapa jadi banyak begini? Bahasa Jermannya. Als Gemeinde von Jesus Christus. As Gemeinde. Ini luar biasa. Gemeinde itu bukan apa bahasa Jermannya, gereja, church. Kalau Kirche. Gemeinde itu bukan Kirche, beda. Community. Gemeinde itu orang-orangnya. Kirche itu gedungnya. Ya. Kalau bahasa Inggris antara church dengan congregation. Bahasa Belandanya kerk dan gemeente. Nah, dalam bahasa Belanda, ya, coba nanti kalau saudara pulang tanya orang-orang tua dulu. Saya masih ngalami itu. Kota Praja, gedung kota Madia itu, pusat pemerintahan. Itu orang Belanda menyebut gemeente, sini Gemeinde. Dan itu sama. Nah, ternyata gereja itu adalah Gemeinde, terus lanjut. Okay. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel Ya. und Propheten. Ya, itu nggak penting, terus. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude... Grundstein, ya. Genau. Batu penjurunya. Masih ingat nggak? Orang mau bangun apa saja ada peletakan batu pertama. Fondasi. Iya, bukan fondasi, batu pertamanya itu apa? Grundstein. Grundstein. Itu artinya dari situ harus sama semuanya, nggak boleh mirip. Nah, itu siapa? Grundsteinnya siapa? Der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus. Ini Yesus Kristus. Maaf, bukan paus, bukan uskup, ya bukan paus, bukan ketua sinode, Yesus Kristus. Jadi kita nggak boleh melenceng, nggak boleh miring, nggak boleh keluar dari ini. Satu Bapa, satu Tuhan. Oke, nanti kita lihat. Efesus pasal 4. Coba tolong cari. Iya. Efesus 4 ayat berapa? Nanti kita ini satu Tuhan, satu baptisan. Ayat 2 atau ayat 3. Coba carinya. Satu Tuhan. Jadi nggak usah bingung. Ayat 4. Terima kasih. Efesus 4 ayat 4. Baca Indonesia dulu. 1, 2, 3. Ulang yang kenceng suaranya. Belum makan. 1, 2, 3. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan. Satu pengharapan terus yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, terus ada satu Bapa, satu Tuhan itu ayat 5. Ayat 5. 1, 2, 3. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Nah, sudah. Satu Allah. Ya, satu Tuhan kita. Udah. Apa sih ayat 5? Ada Allah dan Bapa dari semua. Nah, satu Tuhan dan satu Bapa dari semua. Bacakan bahasa Jermannya. Jadi mulai 4 ya, sampai ayat berapa? 6 atau 5? 5. Sampai 6. Oke. Sampai 6 Indonesia. 6. Oke, bacakan.
Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib und es ist ein Geist, der in uns wirkt. Uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist unser Vater, der über allen steht, der durch alle und in allen wirkt. Amin. Amin. Dari satu untuk semua dan semuanya lagi itu Papa kita. Jadi kalau masih ada yang bingung ya dengan kebenaran ini, hari ini kita harus maksadi. Siapa yang percaya kalau nanti di surga nggak ada semua denominasi itu? Betul nggak? Tuhan nggak pusing. Tuhan nggak pusing. Karena satu Bapa, satu Tuhan, satu Roh, satu Glauben, satu iman, satu semuanya. Jadi inilah keluarga. Oke, sebelum saya ajak ke kitab Kejadian. Begitu saudara mendengar kata keluarga, eine family, langsung mikir apa? Apa? Papa, mama, anak-anak. Oke. Ada lebih daripada itu. Semuanya mikir kata keluarga. Begitu mendengar kata keluarga. Iya, udah tadi. Iya, ayo. Enggak, lain. Itu salah. Keluarga itu cuma papa, mama, anak-anak. Om, tante, kakak, adik. Kalau sudah menikah, itu bukan keluarga. Maka itu rusaknya keluarga Asia begini. Ikut, mertua ikut, ada ipar ikut, sepupu ikut, jadi rusak semua. Keluarga itu eksklusif ya, papa, mama, anak-anak. Dan anak-anak kalau sudah menikah, sudah orang luar buat papa, mamanya. Nggak boleh campuri. Oke? Ayo, mendengar kata keluarga, mikir apa? Cepat. Saya mau ketemu dua kata yang penting. Harmony. Harmoni. Oke, lanjut. Bentuknya apa harmoni? Betul, keluarga kita harus harmoni. Damai. Ya, terus. Bagaimana cara buat harmoni? Bagaimana cara buat damai? Akan ketemu dua kata ini. Sukacita. Sukacita. Pengampunan. Nah, Kepercayaan. di dalam keluarga harus selalu ada percaya. Iya. Banyak orang nggak pernah bahas ini, tapi saya menemukan konsep ini dari Alkitab. Apa yang terjadi dalam satu keluarga kalau di rumah keluarga itu tidak ada sebuah ruangan yang disediakan untuk siapa saja bisa salah. Bukan boleh loh. Renungkan kalimat ini. Apa yang terjadi pada setiap keluarga? Kalau di keluarga itu ada peraturan, pokoknya di rumah ini tidak boleh ada orang buat salah. Aturan. Ya nggak jadi apa, bukan soal itu. Mungkin nggak ada keluarga seperti itu. Ada. Oh, bapak militer pun nggak kena kejam itu. Pak Amte. Ya sama, walaupun Pak Amte nggak bisa. Sekejam itu di rumah. Loh, tidak. Nah, Papa di surga selalu ada ruangan di hatinya untuk menerima kita kalau kita bisa salah. Betul atau salah? Nah, kalau lihat prinsip ini, jujur, di gereja ada nggak ruangan itu? Di gereja ada nggak ruangan ini? Tidak ada. Nggak ada. Betul? Maka itu orang beragama cuma satu cirinya, sombong dan suka menghakimi. Betul. Bahasa Jermannya menghakimi ya? Vorurteile. Vorurteile. Berurteil. No, Vorurteile. Saudara catat tuh, orang beragama pasti sombong dan suka menghakimi. Dan itu dalam gereja. Misalnya, kalau ada pelacur masuk dalam gereja, hampir nggak ada yang nyambut, malah dilihatin dari atas sampai ke bawah. Iya. Maaf loh.
Maka itu yang namanya agama itu kan. Agama apa saja loh. Agama apa saja, maafkan saya nggak terima, saya bisa buktikan. Selalu merasa diri paling suci dan suka mengakui. Maka itu supaya ada keharmonisan dalam keluarga, ada sukacita, ya ada damai yang saudara katakan tadi, karena Papa menyediakan satu ruangan untuk kita bisa salah, bukan boleh salah. Tahu nggak bedanya bisa salah dan boleh salah? Nah, karena semua kita bisa salah. Jadi betul, Monik bilang, begitu mendengar kata keluarga, pengampunan. Kata yang kedua yang saya tunggu dari keluarga adalah menerima, penerimaan, acceptance. Coba baca dulu ayatnya, Roma 15 ayat 7. Nanti saya nggak ingin tahu bahasa Jermannya apa. Roma 15 ayat 7, ini gereja. Roma 15 ayat 7. Ya, Roma 15 ayat 7, bahasa Indonesia 1, 2, 3. Luar biasa. Jadi Tuhan Yesus minta kita saling menerima dengan satu standar. Seperti Tuhan Yesus menerima kita untuk pemulihan Bapa. Jermannya tadi? Nehmt einander an, so wie Christus, Einander an, ya. genau, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Amin. Metode care. Jadi untuk Tuhan semua kemuliaan. Saudara, coba renung. Mungkinkah Tuhan Yesus begini, saya berdosa. Hari ini saya bertuhan, saya mengaku dosa, saya berzina, saya mencuri, ampuni saya Tuhan. Terus Tuhan Yesus berkata, oke Daniel, aku ampuni kamu, tapi percobaan 3 bulan. Loh, begitu tidak? Jawabnya, gitu. Ya Daniel, aku terima kamu, cuma baumu mandi kulit kamu. Begitu? Tidak. Ini loh ayat. Nah, yang disebut keluarga itu pasti ada 2 ini. Mengampuni dan menerima. Dan menerimanya bagaimana? Mengampuninya bagaimana? Mengampuni dan menerima siapapun di antara kita tanpa mempersoalkan, tanpa menghitung kesalahan-kesalahannya. 2 Korintus 5 ayat 19. Coba lihat. 2 Korintus 5 ayat 19. Itu keluarga. Maka kalau keluarga seperti ini, hidup itu damai. Ya, ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19. 19. Ya, 1, 2, tunggu. Nonci. Pun, kapital pun, pas nonci. Udah bahasa Indonesia dulu ya. 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Jelas ya, mendamaikan kita bajingan-bajingan ini. Oh, gak ada ngamen. Bajingan semua. Awas lupa. Loh, kita begitu memang. Mana yang bersih kita ini? Oke? Dengan dirinya oleh perantaraan Tuhan Yesus. Terus ini kalimat berikut. 1, 2, 3. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ini yang luar biasa. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Terus? Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Nah, jadi kalau saudara dan saya tadinya friendel, ya orang asing, nggak dikenal, tapi oleh karena Tuhan Yesus kita dijadikan anak-anaknya, lalu kita bisa panggil Papa. Terus kita sombong, kita kejam, nggak bisa menerima orang salah. Ngerti nggak maksudnya? Terus kalau mau mengabar, oke, serius, aku maafkan kamu. Tapi
Tapi coba lihat, ini SMS tahun 2004. Artinya apa? Oke, aku ngampuni kamu, betul. Tapi ini kuhitungmu tahun 2014. Kalau Tuhan mengampuni kita dengan cara apa tadi? Itu loh baru baca dengan cara apa? Tidak Enggak, memperhitungkan. kalau dibalik, kalau Tuhan ngampuni kita dengan hitung-hitungan, kita jadi apa ini? Jadi apa? Jadi yang geprek maksudnya. Lalu setelah kita diampuni, kita punya tugas. Berita pendamaian untuk orang lain. Saudara katakan amin. Ini tugas gereja, bukan untuk menghakimi, tapi memberitakan pengampunan pendamaian. Dari Jerman. Okay. Und so lautet sie. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen. Frieden mit ihr geschlossen, genau. Indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Nicht länger anrechnet. Genau. Bahasa Jerman, bahasa Belanda, Rechnung ini Rechnung bahasa Jerman. Nggak dihitung-hitung. Jadi kalau suami salah, istri bilang 31. Suami, tadi mau ngomong apa dulu sih? Suami itu suami dulu ya. Terus juga suami salah. Jadi kalau istri salah, suami nggak bisa ngitung 21. Tunggu 21. Nggak usah. Itu namanya wasit, kawin sama wasit. Oke, terus berita. Okay. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Amin. Untuk seluruh dunia loh. The ganzen Welt. Berita pendamaian harus kita sampaikan. Nah ini keluarga. Tuhan sangat sayang manusia, katakan amin. Amin. Dia mengasihi kita, sehancur apa, serusak. Maka itu kenapa Tuhan Yesus menulis kisah anak yang hilang, masih ingat? Hancur, itu anak kurang ajar. Dalam hukum internasional, warisan itu dibuat kalau orang tua itu mau meninggal. Tapi anak ini, orang tuanya masih sehat, sudah minta pisah harta. Mau warisanku, diambil, jahat sekali. Tapi lihat bapaknya, nunggu dia. Nah itu Bapa di surga. Maka itu murid-murid Tuhan Yesus yang tahu kebenaran bahwa kita ini keluarga, jangan lupa keluarga itu isinya apa tadi? Mengampuni dan menerima tanpa syarat, tanpa mengingat-ingat yang dulu. Nah itu keluarga, itulah gereja. Sekarang kita lihat Kejadian pasal 2. Keluarga. Keluarga itu adalah segala-galanya buat Tuhan. Ayat yang ke-8. Kenapa Olin? Ini? Oh ya, oke. Cip, ya. Ayo. Oh enggak, ada ganjalnya di bawah. Ya. Udah, Kejadian 2 ayat 8. Yuk, baca 1, 2, 3. Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang bentuknya itu. Nah, siapa yang ditempatkan di taman Eden waktu itu? Adam dan Hawa. Jadi seharusnya diganti. Disitulah ditempatkan keluarga yang dibentuk. Nah itulah gereja. Nah, keluarga yang Papa rindukan itu harus hidup, harus tinggal dalam suasana garden, taman. Saudara, pada dengar istilah kindergarten? Dalam frasa internasional itu nggak boleh diterjemahkan, harus kindergarten. Kenapa? Karena penemunya orang Jerman dari kota Dresden, anak pendeta.
di awal abad ke-20 kalau nggak salah. Maka itu sampai hari ini di negara Inggris tetap kindergarten. Nah, Strobel penemunya membaca ayat ini. Maka itu kindergarten tidak boleh dalam gedung. Taman kanak-kanak nggak boleh dalam gedung. Harus di tempat terbuka. Sekarang suasana taman. Nah, di situ penemu taman kanak-kanak mengajari tentang biologi, tentang matematika, tentang fisika itu jalan terus. Langsung praktek, lihat pohon ini, daun ini. Lalu Strobel mengajarkan anak-anak, ayo ambilkan, kamu ambil 10 daun kering, kamu ambil 8 daun kering. Nah setelah semua dapat semuanya, ayo kita bagi. Kalau kamu bagi ini 2, di situ dapat berapa, itu dapat berapa. Itu belajar tentang kupu, tentang buah, tentang pohon. Itu sejarahnya kindergarten, taman kanak-kanak. Sekarang saya tanya saudara. Setiap kali kita mendengar kata garden, taman, itu mikir apa? 5 hal cepat, gak usah lama-lama. Tumbuh-tumbuhan bunga cepat yang lain. Kayak gak pernah lihat taman. Ya sudah sama di dalam lagi. Nanti apa lagi? Cepat. Alam. Lebah. Apa kelam? Kupu-kupu. Ya, kupu apa lagi? Spinnen. Iya, ada tempat bermain. Harus itu, karena ada anak-anak. Kayak apa lagi? Nggak, apa? Grill. Makan. Oke, nggak apa-apa. Kurang 3 kata yang umum. Saudara kok nggak menemukan ini? Nyaman. Fry, betul. Nyaman. Sejuk. Tempat apa? Terlepaskan, nggak harus. Nyaman. Indah. Segar. Ini loh gereja. Bayangkan kalau semua keluarga yang Tuhan rindukan hidup dalam suasana taman. Anak-anak pasti akan sehat dan jenius. Nah, setan membenci keluarga lebih daripada dia nggak suka gereja. Artinya begini. Gereja sudah sekian ribu tahun tetap eksis. Ya. Banyak hal yang terjadi waktu negara komunis masih berkuasa, negara Islam, ISIS semuanya. Gereja dihancurkan, tapi tetap ada. Tapi keluarga, setan berhasil menghancurkan. Mengerikan sekali. Dari keluarga itu, Tuhan itu menyatakan diri. Ya. Karena Tuhan menggambarkan dirinya sebagai papa dan mama. Maka itu ketika papa dan mama itu dirusak, maka anak-anak sulit melihat gambar Tuhan yang sesungguhnya. Karena rusak. Coba baca, ini bagian terakhir. Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Bagaimana Tuhan pencipta alam semesta menggambarkan dirinya? Jelaskan ayat 13. Udah? Terajin. Ayat 13. Ayat dibaca 1, 2, 3. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, tidak ada agama apapun di dunia yang penciptanya menggambarkan dirinya seperti Papa, kecuali Papa di surga. Seperti Papa sayang pada anak-anaknya. Demikian siapa? Pencipta alam semesta. Nah, seperti tadi dari awal saya katakan tentang agama, ya. Lalu, Tuhan ampuni kami semua supaya kami dipulihkan betul-betul. Dan ini yang saya temukan. Doa Bapak kami doktrin tunggal. Saya punya punya satu cara untuk menilai orang Kristen itu waktu masih kecil hubungannya dengan papa jasmaninya baik atau tidak.
Itu dari doa. Maaf ya saudara. Anak-anak yang dari kecil lihat gambar papa itu kejam. Suka pukul mama. Maka kalau anak ini menjadi percaya Tuhan Yesus, dijamin ketika dia akan berdoa Bapa kami dalam surga, itu nggak akan keluar. Karena konsep doktrin tunggal ini Bapa kami dalam surga. Anak ini sejak kecil nggak punya gambaran Papa itu seperti apa. Jadi sulit. Dan biasanya kalau toh dipaksa, ya udah doa Bapa kan dalam surga. Lalu kalimat berikut, aku ini hambamu, hambamu. Lu bagaimana panggil Papa kok jadi hamba? Sulit berkata aku ini anakmu itu sulit. Dan itu terbukti. Sampai hari ini. Ntar ya saya mau tunjukkan. Tanggal 7 Agustus yang lalu. Ya, saya lagi naik bus dari kota Rijswijk. Saya mau ke Den Haag. Tiba-tiba ada orang telepon saya. Saya tanya, Koden kenal ini ya? Oh, di situ. Nggak bisa diapa yang iya. Maaf. Oh, kenal sekali. Kenapa? Nah, saya kira ngomong. Dan tiba-tiba Roh Kudus menyatakan saya ketemu orang ini tahun 84 yang lalu. Waktu dia masih SMA, saya pernah bimbing dia. Nggak pernah ketemu lagi, baru telepon tanggal 7 Agustus bulan ini. Terus saya sampaikan, maaf ya, masa kecilmu dan papamu, oh iya, papa saya itu nggak pernah sayang kami, nggak pernah sayang mama. Waktu saya bimbing, untuk manggil papa aja dia sulit sekali. Maaf Koden, saya nggak bisa keluar kata itu dari mulut saya. Ada di WA saya diambil satu. Sampai seperti nyebut mama aja nggak bisa. Nah itu. Jadi doktrin tunggal doa Bapa kami itu luar biasa. Lihat sekarang dunia. Setan lebih banyak merusak mama atau papa? Umum. Papa. Apa? Karena setan tahu. Kerusakan terbesar di negara-negara Western, negara Barat ini. Banyak anak nggak tahu siapa bapaknya. Bahkan tidak sedikit satu mama punya 3 anak atau lebih. Bapaknya juga 3. Hancur hidup anak-anak ini. Tadi dalam perjalanan Terry ini, salah satu pelayanannya adalah apa istilahnya bahasa Jerman? Apa Untuk ya? anak-anak itu. Also E-Kraft, Integrationskraft. Itu apa? Ya, ceritakan. Itu ngurusin anak-anak bagaimana kamu? Oh, Ya kan pekerjaanmu. saya mengarahkan anak-anak yang mereka kesulitan untuk bisa berintegrasi dengan lingkungan mereka. Kebanyakan anak-anak yang saya layani itu mereka punya penyakit seperti autis. Bukan autis sebetulnya. Ada kebanyakannya mereka autismus dan juga yang mereka ada yang namanya sosial, mereka nggak bisa disorder itu. Genau, mereka nggak bisa bersosialisasi dengan sekitarnya, dan mereka sifat mereka itu agak rebellious biasa, memberontak, dan mereka nggak menghargai orang lain. Guru-guru juga mereka nggak hargai, dan mereka nggak punya seorang yang mereka bisa lihat untuk sebagai contoh, dan itu kebanyakannya sebab mereka dari rumah mereka nggak pernah mengalami itu di Rusia itu ya. Ingat Februari atau April yang anak umur 12 tahun dibunuh. Oh, Februari di Freudenberg. Tahu ya? Leonie, kalian dengar ceritanya? 13 tahun ya. Perempuan Dibunuh sama teman bayinya dan sendiri. itu ada di semua negara termasuk Indonesia. Maka itu kita harus tahu saudara, setan itu merusak keluarga itu
nggak main-main. Karena setan tahu, begitu figur papa dirusak, the next generation akan rusak juga. Maka itu para pria yang belum nikah, jaga diri kalian di sini. Dan setan memang nyerbu itu. Ya, jadi doktrin doa Bapak kami itu, dampaknya, impactnya besar sekali. Kalau kita hidupi, waduh hasilnya luar biasa. Bumi jadi seperti surga, betul. Berikanlah kepada kami hari ini makan kami secukupnya. Jangan main-main, itu perintah. Setan bekerja kalau ada orang lapar. Maka itu satu-satunya firman dan satu-satunya tulisan di seluruh dunia. Kapan manusia bisa buat setan itu jadi pengangguran? Kenapa? Ada proses itu. Siapa namanya? Cari bentar. Kenapa Pak Galupu lewat sini nggak? Jauh. Oh, ambil sepatunya. Ya, jadi kalau kita membacakan jadi pengangguran supaya nggak di dunia lagi, pulang kampung sana supaya nggak merepotin orang. Ternyata cuma satu, kenyangkan orang lapar. Kalau dunia nggak ada orang lapar, setan nggak ada kerjaan. Saya menemukan fakta ini kalau kita mau kerjakan baik-baik. Kalau setan nggak ada kerjaan, ya berkelus apa? Apeklus. Kalau setan jadi pengangguran, bosan di dunia, pulangkan neraka. Maka penjara jadi kafe, pengadilan jadi mall, serius, kantor polisi jadi hotel. Kan ada yang ditangkap ini lagi. Mana ayatnya? Coba buka Matius 4 ayat 2 dan 3. Matius, soalnya Matius 4 ayat 2. Ayat 2 dulu. Matius 4 ayat 2. Jadi doa Bapa kami itu luar biasa artinya. Enggak? 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. No, Yesus Tuhan pernah lapar dan dia bisa lapar karena dia manusia. Apa yang terjadi kalau Tuhan Yesus lapar? Ayat 4. Maka lalu datanglah si setan itu. Stop. Saudara bayangkan, kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi kalau yang lapar model kita begini. Setan yang gede-gede datang. Ya kita bisa sambil tertawa. Tapi firman ini luar biasa. Maka itu kenapa dalam doa Bapa kami, setelah Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga, langsung beri kami makan secukupnya. Apa arti kata cukup? Genug. Pas, genug. Tapi Bapak nggak beri pas loh, dia berinya lebih. Ada yang bantah? Kalau ya, kenapa kita pindah? Nah, kenapa mintanya secukupnya? Genug, kau diberi lebih. Karena Bapak ingin orang-orang di sekitar kita yang belum kenal Bapak yang baik, Bapak titip untuk mereka. Harus kita bagi. Amin. Amin. Maka itu ketika tahun 83 pertama kali saya tahu ada gerakan Brot for die Welt di Jerman ya, tahun 83 saya tahu roti untuk dunia itu bagus. Ya tapi saya jadi politik sekarang nggak ada lagi sih. Ya saya ingat tahun 83 Brot for die Welt, roti untuk dunia ini. Nah ini doa yang luar biasa, beri mereka makan. Setelah itu, setelah makan, iya, nggak usah lebih. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Artinya apa? Nggak ada permusuhan. Sudah nggak ada orang lapar, nggak ada permusuhan lagi. Itu pasti bumi jadi seperti surga. Nah, maka itu sekarang saya masih bingung-bingung tentang doktrin tadi. Sekarang jelas bukan? Kenapa saya bersuara keras? Stop bicara Katolik, Protestan, Pentakosta, Baptis, nggak ada gunanya. Bicara tentang satu Bapa yang satu untuk hidup. Yakin ya firman ini? Dunia aman.
Ini yang Tuhan cari di antara kita. Begitu kalau ada orang bersalah yang kita tahu, seperti Yesus mengampuni kita, kita terus mengampuni orang kita. Hanya Tuhan Yesus yang pernah mengajar, berkati musuhmu. Enak. Begitu jawabnya. Berkati. Ya. Doakan orang yang membenci kamu. Itu hukum kasih yang luar biasa. Itulah keluarga. Nah, kesimpulan kalimat terakhir. Apa sih keluarga harmonis yang benar? Maaf ya. Walaupun mungkin kalimat ini banyak orang gak suka kalau keluarganya hancur, tapi saya harus ngomong. Salah satu ukuran keluarga harmonis, papa mama takut Tuhan, hidup seperti firman. Waktu anak-anak mereka, saya berkata mereka dulu ya, anak-anak mereka dewasa, lalu sudah mulai mikir untuk berkeluarga, biasanya anak perempuan akan ngomong, "Pah, Mah, kalau nanti aku menikah, aku ingin punya suami kayak papa." Begitu pula anak lagi, "Pah, Mah, kalau aku menikah nanti, aku ingin punya istri kayak mama." Ngerti nggak kalimat ini? Nah, itulah keluarga harmonis. Saya minta maaf kalau ada yang keluarganya hancur hari ini, ayo kita pulihkan. Masih ada kesempatan. Buat anak-anak kita membanggakan papa mama. Dalam pengalaman saya pelayanan, ada anak-anak yang ngomong begini, "Tunggu ya aku besar." Tahu nggak arti kalimat itu? Balas dendam. Balas dendam. Dan kepada papanya, "Tunggu aku besar." Duh, kok saya dengar kalimat. Dan itu yang tadi kerja nggak? Anak-anak susah diatur. Ayo hari ini kita nggak usah sibuk dengan gereja ini, gereja biarin ada urus, yang ngurus. Amin. Kita sibuk dengan keluarga. Walaupun saudara semua berasal dari gereja berbeda-beda secara organisasi, berasal dari kota, tempat berbeda-beda, tapi puji Tuhan, PA Gisen ini menjadi berkat. Menjadi Alkitab, ya oke, jadi wadah yang luar biasa. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi di Frankfurt. Namanya itu dia. Ya. Ada yang mau tanya? Feedback. Ada yang mau tanya? Ayo, sebelum saya akhiri. Ayo, yang mau tanya? Ini ngerti semua atau nggak ngerti semua? Ngerti. Puji Tuhan kalau ngerti semua. Senang ya kalau hidup sebagai keluarga ya. Makanya satu dulu. Nah, mamanya biasa tahu saya nggak usah punya. Tuhan memberkati kita semuanya yang di Indonesia, selamat tidur, selamat malam di sana. Ya, oke.